Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi untuk sesi tanya jawabnya. Nah, kali ini khusus Ki. Jadi mengenai spiritual, kerezekian atau pesugihan. Jadi kan banyak di media sosial atau mungkin jaringan lain yang mengatakan kalau bisa kaya dengan pesugihan, bisa melimpahkan uang. Nah, jadi pesugihan ini sebenarnya bagaimana? Apakah ada atau tidak? Begini, pesugihan itu merupakan sebuah tata laku, tata cara agar seseorang bisa menjadi sugih. Namun secara batiniah, tugas dari energi pesugihan itu saya ibaratkan semacam keran. Keran itu agar airnya bisa mengalir dengan deras harus dibuka. Kemudian agar airnya ini tidak berceceran harus memilih wadah agar airnya bisa ditampung. Lah, kebanyakan itu salah paham mengenai masalah pesugihan. Pesugihan ya uang datang secara tiba-tiba ataupun mengadakan ritual kemudian uangnya langsung berlipat ganda, tidak semacam itu. Uangnya mengambil dari alam gaib, alam jin, tidak semacam itu. Karena di alam gaib, di alam jin tidak ada uang kertas. Apalagi uangnya tulisannya rupiah. Terus ada mohon maaf, ada gambarnya presiden, ada gambarnya pahlawan. Ya tidak ada. Karena di alam jin itu yang ada uang koin. Itu pun uang koin tersebut ketika ditarik ke dimensi manusia, jika masih berwujud uang, apakah bisa dibelanjakan? Kan tidak. Ini orang yang masih tidak paham. Ki, sudah dibuktikan kok Ki, ada videonya begini. Kalau masalah video, untuk masalah editing, saya itu kenal orang yang paham masalah editing. Saya itu bisa membuat video penampakan saat live streaming. Penampakan palsu saat live streaming. Jadi menggunakan sistem edit dan bisa menggunakan HP. Jadi untuk masalah tipu muslihat, hal itu kita harus berpikir secara realita. Ini zaman modern. Orang sudah banyak yang pinter, jadi untuk memanipulasi akan hal tersebut ya mudah sekali. Nah, baik. Jadi pesugihan mengeluarkan uang dari alam gaib dan menggandakan uang sebenarnya tidak ada ya? Tidak ada. Nah, bagaimana kalau pesugihan yang sebenarnya secara hakikat dari ilmu spiritual, pesugihan itu bagaimana sebenarnya? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya pesugihan itu merupakan sebuah tata cara ritual agar Gusti Allah itu membuka wadah rezeki kita, agar kita mempunyai wadah rezeki. Jadi ketika Gusti Allah menurunkan rezeki itu kita dapat menangkapnya. Lah, cara membuka wadah rezeki itu mudah sekali, dengan sedekah. Nggak perlu repot-repot, sedekah. Ketika seseorang itu berkenan untuk sedekah, maka wadah energi rezekiannya itu mudah. Jadi nanti ketika ada lobby untuk sebuah semacam tender, itu bisa didapatkan. Kemudian ketika memasarkan produk seperti itu, produk apapun lah, apakah untuk sales biasanya kan memasarkan produk HP, itu mudah diterima. Mohon maaf, meskipun wajahnya tidak cantik. Karena terkadang itu kita membeli barang kan karena yang jualan cantik, semacam itu. Tapi tidak. Ketika diri kita sudah mempunyai wadah energi spiritual berupa kerezekian, dan rezeki tersebut sudah jatah kita, jangan khawatir, pasti kedapat. Baik. Jadi apakah orang-orang yang sudah berusaha atau berikhtiar ini juga mereka ini sebenarnya sedang melakukan pesugihan gitu ya? Atau bagaimana? Nah, pesugihan kan secara ikhtiarnya lahiriah itu seperti bekerja, berusaha, bisnis itu pesugihan. Nah, kalau pesugihan secara spiritual itu ditempuh dengan cara apa? Kalau spiritual, yang pertama begini. Sikap makhluk itu jangan meminta sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, jika ada seseorang yang bukan wali, yang bukan ahli ibadah, bukan nabi, tiba-tiba meminta Allah, Gusti, pokoknya aku rezeki semini, itu ngawur. Saya ceritakan mengenai kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa diberitahukan sama Allah bahwasanya nanti akan diberikan kitab. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bilang, ya Allah, ketika saya memiliki kitab dari jenengan, saya ini meminta agar orang ada saksi. Kemudian dalam kisahnya
menaiki sebuah bukit, kemudian ada sahabatnya yang sebanyak 70 itu, kemudian Nabiullah Musa itu semacam doa atau maklumat, nggak ngerti. Pokoknya intinya berbicara sama Allah, kemudian turun menemui saksi yang 70 itu, kemudian bilang, saya sudah mendapatkan kitab. Lah, kemudian karena Nabi Musa ini kan dari bangsa Israel, ya orangnya memang ngotot, ngawur-ngawur. Kok penak men, kue ketemu pangeran? Aku kepengen ketemu. Lah, orang sudah tidak nabi, banyak dosa, banyak permintaan, akhirnya mereka yang 70 itu disambar sama Allah. Lah, namun karena akhlaknya Nabi Musa alaihi salam, kemudian meminta sama Allah, ya Allah, tulung repno deh ya Allah, iki kanggo seksi, upane mbok pateni engko seksine sapa. Lah, dari kejadian macam ini kita dapat mengambil sebuah kisah, mengambil sebuah pembelajaran bahwasanya ketika diri kita tidak berada di makomnya orang-orang alim, ya kita meminta sesuai keadaan kita. Nah, kalau ingin diberikan yang lebih bagaimana? Kita membuat sesuatu hal agar Gusti Allah itu senang. Caranya bagaimana? Dengan menyenangkan orang tuanya, dengan menyenangkan saudaranya, kemudian dengan sering memuji Gusti Allah. Ketika seseorang sering memuji Gusti Allah, itu insya Allah rezekinya dipermudah. Jangan malahan ngedumel, curhat sama orang lain. Contohnya baru rezeki seret, kemudian bilang sama temannya, Kang, rezekiku kok seretnya ngene, iku ngawur. Karena yang membuat rezeki seret itu kan Gusti Allah. Lah, ketika seseorang mengadu sama makhluk, bukan mengadu sama Gusti Allah, itu sama halnya menghina Allah. Kok malah ngadunya sama makhluk? Seharusnya kan ngadunya sama Allah. Itu yang paling terpenting. Nah, baik, kalau begitu mungkin sudah jelas tentang pesugihan ini. Ternyata tidak terjadi pesugihan yang bisa kita lakukan ya. Baik, terima kasih kalau begitu dari Kisah Berang Alam dan saya, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.